Mendapatkan kenyataan bahwa pada akhirnya hamil tentu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi pasangan suami istri, terutama sosok istri yang mengandung. Namun, untuk seorang wanita yang sedang hamil muda, kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan masih memungkinkan untuk terjadi. Seperti contohnya adalah keguguran. Dan jika pada akhirnya keguguran terjadi, maka kesedihan akan sangat dirasakan pasangan suami istri, terkhusus sang istri yang sudah mengalami kebahagiaan dan harapan-harapan untuk menjadi seorang ibu. Dan hal inilah yang sedang terjadi pada Aurel Hermansyah, di mana di saat sedang hamil muda, tentu saja memiliki nuansa kebahagiaan bersama dengan Atta Halilintar. Apalagi momentum mendapati bahwa Aurel hamil masih dalam nuansa suasana sebagai pengantin baru. Maka seperti inilah kondisi psikologis yang sedang dirasakan oleh Aurel Hermansyah menurut psikolog. Secara psikologis biasanya seseorang itu kalau sedang hamil itu memang agak tidak stabil ya. Sehingga pada waktu dia hamil belum sampai keguguran ya, itu juga gampang sekali baperan dan sebagainya. Nah, pada waktu dia keguguran itu banyak hal yang terjadi, terutama misalnya rasa takut dan sedih. Sedih itu terutama sedih karena misalnya ada kekecewaan di situ, bahwa dia tadinya sudah berharap banyak tapi tiba-tiba jadi ibu, ini udah tidak jadi calon ibu lagi. Ada banyak harapan dari lingkungan yang kemudian jadi beban dia. Takut juga misalnya takut nanti tidak dapat kesempatan lagi dari Allah, diberikan kesempatan untuk menjadi ibu lagi, itu juga bisa berpengaruh. Nah, masalahnya adalah pada waktu dia, makanya kalau orang zaman dulu selalu mengatakan jika kita sedang hamil muda sebaiknya tidak gembar-gembor dulu. Kenapa? Semakin kita expose, nanti pada waktu terjadi misalnya ya, keguguran atau apa yang memang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, itu banyak sekali hal yang kemudian menjadi seperti hantaman untuk diri sendiri bagi si calon ibu, terutama ayah atau suami ya pasti mensupport ya, tetapi ibu yang mengalami itu akan lebih down karena tadinya udah ada harapan, udah ada keinginan dan sebagainya. Maka zaman dahulu juga orang mengatakan bahwa sebaiknya janganlah kemudian beli barang-barang untuk bayi itu sebelum usia kandungan di atas 6 bulan. Kenapa? Karena kemungkinannya masih besar sekali untuk misalnya terjadi sesuatu di masa proses itu. Jadi benturan itu lebih karena mungkin juga harapan, juga kemudian harapan lingkungan yang membuat dia makin sedih dan makin takut gitu. Karena orang yang keguguran kan kemungkinan juga belum bisa langsung hamil lagi. Perlu waktu, perlu jeda, perlu ibaratnya kalau misalnya sawah tuh harus mendapatkan pupuk, diberikan segala sesuatu untuk kemudian siap gitu. Nah, hal ini yang belum tentu terjadi langsung kan, makanya kehamilan berikutnya. Dampak-dampak ini yang kemudian membuat ibu tuh makin takut. Bisa nggak ya saya lagi nanti hamil, bisa nggak saya nanti jadi ibu gitu, padahal harapannya sudah besar saat ini gitu. Sedihnya karena merasa bersalah, kecewa, tidak jadi orang tua akhirnya, tambah juga ada ketakutan gitu. Nah, lingkungan itu tergantung bisa membantu membuat dia tidak terpuruk dalam kesedihannya dan ketakutannya, atau justru malah melipat gandakan karena pertanyaan-pertanyaan lingkungan itu. Makanya makin kita mengeksposnya kemana-mana itu makin kemudian dampaknya besar sekali gitu. Untuk balik ke normal beda-beda. Tapi apalagi kalau misalnya keguguran di kandungan yang sudah besar, karena sudah bernyawa biasanya. Kemudian sudah ada ruhnya. Pada waktu dia melihat USG-nya sudah kelihatan bentuknya dan sebagainya, itu biasanya makin lebih berdampak ya kepada yang bersangkutan. Tetapi memang tiap orang waktu healingnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama sekali. Dan terutama kalau misalnya bayi yang dia tunggu itu dapatnya sulit, itu kemungkinan rasa kecewanya dan rasa takutnya makin tambah gitu. Sehingga untuk kemudian menjadi lebih tangguh, lebih kokoh untuk kemudian mengatakan bahwa saya sanggup, nanti bisa lagi, ada kemungkinan lagi,
itu perlu waktu gitu. Dan yang penting juga orang-orang di sekitar itu juga sangat berpengaruh. Iya, apakah orang-orang ini akan membantu dia untuk lebih cepat healing? Karena gini, kalau kita bilang udah nggak usah dipikirin nanti juga punya anak lagi, nggak segampang itu gitu. Dia nggak mengalami, apalagi gini, ibu hamil itu kadang-kadang dipenuhi dengan vitamin dan sebagainya. Secara fisik dari yang tadinya kurus mungkin dia udah menjadi besar, gemuk ya. Karena apa? Karena vitamin dan sebagainya. Jadi dia sudah melihat nih dampak ke tubuhnya seperti seorang yang sedang hamil, tetapi pada saat ini dia sudah kehilangan bayinya gitu. Kesedihan yang dialami oleh wanita yang sedang hamil namun mengalami keguguran berbeda-beda pada setiap individu. Ada yang berlangsung dengan cepat proses pemulihannya, namun ada yang berlangsung sangat lambat dalam proses recovery. Maka salah satu syarat bagi seorang wanita yang mengalami keguguran adalah dukungan dari lingkungan sekitar kepada wanita yang mengalami keguguran supaya tidak terus larut dalam kesedihan. Selain itu, Krisdayanti menyarankan kepada putrinya tersebut agar lebih menikmati kehidupan tanpa terekspos oleh kamera sepanjang waktu. Dengan begitu, dapat mengurangi tekanan yang dirasakan, terlebih jika kehidupan seseorang sulit untuk luput dari sorotan publik. Artinya kita punya pandangan yang sangat-sangat luas ketika perempuan itu bisa benar-benar beristirahat, artinya istirahat tanpa adanya pressure di mana-mana. Kan setiap orang kan punya tekanan sendiri dengan suhu yang berbeda-beda. Ya mungkin kalau saya mengalami sendiri, justru saya juga mungkin dulu waktu muda seperti mereka gitu ya. Tapi ketika usia kita bertambah, kita jauh lebih tenang dan rileks melakukan apapun dengan jauh lebih tenang. Artinya ritme hidup kita juga mesti kita tenangin. Kadang kalau kita melulu membuat kondisi kita sampai exhausted, kecapean dan stres, kita perlu diem dulu gitu. Nggak perlu harus develop terus-terusan hidup kita untuk orang harus tahu gitu. Itu kan juga pasti ada tekanan ya. Jadi sometimes saya bilang relax, jalan-jalan tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Santai, perlu kapan-kapan ya. Ya kalau saya ngelihatnya bahwa mungkin yang ditampilkan memang ada rasa sedih yang besar, namun cukup tangguh kalau menurut saya untuk bisa kemudian menceritakan apa yang terjadi, prosesnya seperti apa. Tapi memang tiap manusia beda-beda. Ada yang bisa langsung menceritakannya dengan detail, dengan ini apa yang dia alami, dia rasakan, kekecewaannya, kesedihannya, tapi ada juga yang tidak bisa. Tetapi nggak semua juga orang bisa cerita langsung, gitu. Kadang-kadang kesedihan itu memang nggak perlu ditampilkan dalam bentuk yang nangis yang heboh-heboh atau apa gitu. Tapi dia biasanya kadang-kadang kesedihan juga ada yang orang kemudian merenung aja dia. Diam saja gitu. Dan itu beda-beda impact atau reaksi dari orang yang mengalami situasi seperti ini. Tapi kalau ada orang yang bisa kemudian dia sedih, tapi pada saat yang bersamaan yang bersangkutan juga merasa bahwa dia sudah cukup bisa menerima ini, ikhlas lillahi ta'ala, maka kemungkinan bahwa survive bisa untuk melewati masa-masa sulit ini jadi lebih besar. Sisi positifnya kalau menurut saya seperti itu. Tapi tetap aja mau itu sesuatu yang dia reaksinya dengan nangis-nangis atau tidak nangis-nangis, support lingkungan itu penting sekali bagi ibu-ibu yang sedang mengalami keguguran seperti ini. Dan saya selalu mengingatkan kalau bisa lingkungan itu nggak usah selalu mengatakan, jadi kan kalau tadi dikatakan jangan menyalahkan orang, memang tidak boleh menyalahkan, ini kan sesuatu yang kodrat sudah terberi dari Allah. Tetapi juga jangan lingkungan mengatakan misalnya gini, kamu sih kecapean, yang tadi saya katakan bahwa kamu sih gini, itu yang kemudian bisa menyudutkan. Karena ada orang yang tidak melakukan apapun juga itu bisa mengalami keguguran kalau sudah kehendak Allah gitu. Jadi intinya kalau menurut saya, kalaupun sudah mengalami dan kelihatannya sudah bisa keluar dari situasi itu walaupun masih terbata-bata, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena perlu waktu memang untuk healingnya itu, untuk menyembuhkan rasa nggak nyaman, sedihnya, takutnya, itu perlu waktu. Kalau untuk
Sebetulnya kalau untuk besarnya kandungan memang sangat juga tergantung dari orang masing-masing. Kalau bayi itu ditunggu-tunggu luar biasa, maka walaupun masih kecil terus kemudian sampai dia keguguran itu pasti impactnya besar sekali. Tapi kalau misalnya dia kemudian, dan ini juga kadar ikhlas seseorang tuh beda-beda gitu ya, tergantung dia ikhlasnya di mana. Tapi kadang-kadang kalau misalnya bayi itu ada di dalam kandungan sudah lebih jadi calon bayi atau si jabang bayi sudah lebih besar gitu, sudah kelihatan bentuknya, itu kadang-kadang meninggalkan bekas karena kita sudah punya jejak-jejak rekaman misalnya waktu di, karena kita kan canggih sekarang sudah 3 dimensi, 4 dimensi segala itu kalau USG, sehingga kita jadi bisa melihat anak kita tuh seperti apa besarnya, bagaimana gerakannya, profilnya seperti apa gitu. Itu jadi kemudian juga banyak yang kemudian menyisakan sakit hati atau sedih yang mendalam gitu. Ketika seorang wanita hamil namun mengalami keguguran, maka proses penyembuhan masing-masing sangat berbeda, tergantung dengan kepribadian dan lingkungan di mana seorang wanita yang mengalami keguguran tersebut berada. Maka seperti inilah saran dari psikolog kepada wanita yang mengalami keguguran. Nah, tiap orang beda. Ada orang yang kemudian begitu dia ngerasa sedih, dia cerita, saya sedih banget nih, saya ngomong gitu. Ada yang menarik diri, diem, masuk ke kamar, merenung, nangis gitu. Jadi tiap orang beda. Tetapi kalau menurut saya, kalau kita pun misalnya dalam bentuk yang berbeda cara mengekspresikan diri pada waktu kita mengalami kecewaan, ketakutan, kesedihan, harus sesuatu yang kemudian memberikan impact nantinya lingkungan membantu untuk keluar dari situasi itu. Kalau lingkungannya nggak membantu, menurut saya kasihan dia nanti mesti berjuang sendiri gitu. Dan kalau memang perlu waktu untuk sendiri, sebaiknya sendiri. Dalam artian kata tidak perlu untuk dimasukkan sosial media atau apa juga nggak ada masalah. Karena kadang manusia itu perlu waktu untuk jeda, untuk merenungkan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kenapa mesti jeda atau time out ya kalau kita pikir gitu? Kalau di ilmu psikologi itu pada saat itu kita sedang berintrospeksi, merefleksikan diri dan sebagainya untuk kemudian lebih menenangkan diri kita masing-masing gitu. Sebetulnya gini, kalau saya ngeliatnya gini, kalau memang model manusianya beda-beda kan, ada orang yang tadi sebelum menarik diri, ada yang kemudian dengan gampang menceritakan sesuatunya kepada orang di luar sana sampai di sosial media, itu beda-beda. Responsnya pun berbeda-beda dari setiap orang dalam hal menerima gaya yang sedang ditampilkan. Tapi kalau bisa, saya pikir jujur pada diri sendiri. Anda butuh apa? Kalau Anda butuh tenang, mungkin tidak perlu untuk mengeluarkan statement dulu atau apa. Kalau menurut saya langkah itu harus diambil karena rasa nyaman dan rasa bisa meredakan kesedihan itu lebih penting daripada faktor apapun juga gitu. Karena untuk bisa planning ke depan manusia itu harus siap. Nah, siapnya ini kan tiap orang beda cara menyiapkannya diri. Kalau dia perlu siapnya adalah dengan cara berdiam diri, tidak menceritakan apa-apa dulu sampai dia tenang, berikan kesempatan itu gitu. Si suami maupun si istri harus kemudian bernegosiasi tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang menjadi sesuatu yang tidak apa-apa karena merasa bahwa emang hidup saya dalam kegiatan karir seperti itu dan saya mau men-share ini agar jadi pelajaran bagi orang dan saya bisa menceritakannya dengan baik, tidak berdampak kepada secara psikologi saya, nggak ada masalah gitu. Hanya memang dengan demikian siap dengan segala macam argumen dari netizen. Iya, dan itu kemudian kan nggak selalu kayak gitu. Masa baru sedih udah ngomongin? Nah, ada orang yang gitu negatif kan gitu. Tapi dia sebetulnya kan nggak tahu apa yang dirasakan si ibu. Mungkin dengan dia cerita kayak orang sakit. Ada orang sakit yang nggak mau dijenguk sama siapa-siapa. Tapi ada orang sakit yang perlu orang banyak untuk merasa dia disupport oleh lingkungannya. Beda banget gitu. Nah, tapi sekarang yang terpenting adalah untuk si yang mengalami hal ini oke-oke aja apa tidak gitu. Kalau udah melakukan sesuatu semua ada konsekuensinya. Dia tidak bicara apa-apa ada konsekuensinya. Dia bicara banyak ke media sosial ada konsekuensinya. Asal itu bisa udah diperhitungkan
jangan sakit hati, jangan marah, jangan sampai melukai diri sendiri, go ahead gitu. Jadi menurut peran suami penting ya untuk membantu istri gitu. Penting banget karena dia kan bersendernya di situ. Karena kalau begitu udah menikah kan orang tua kan hanya kasih dorongan dari jauh. Yang pegangan terkuat adalah di suami gitu.